Terima kasih udah datang. Sama-sama. Jadi sepatu-sepatu ini Anda yang buat? Iya, betul. Artinya ini produk Indonesia? 100% buatan Indonesia, bahan bakunya Indonesia juga. Oke. Mereknya apa ini mereknya? Mereknya pakai nama saya sendiri. Apa? Tegap Boots. Tegap Boots? Ya. Tunggu. Kenapa Anda begitu yakin nama Anda bisa menjual? Karena nama Tegap. Tegap. Nama saya cukup aneh mungkin ya. Oh. Jadi nggak banyak yang pakai nama Tegap gitu. Jadi itu yang saya dikasih inspirasi sama salah satu dosen saya. Dan produk-produk yang legend di luar negeri pun rata-rata pakai nama pembuatnya gitu. Desainernya ya. Betul. Anda pasti penasaran ya, bagaimana boots buatan Indonesia ini ternyata mampu menembus pasar internasional. Nah, untuk itu mari kita simak dulu kisah tentang Kang Tegap berikut ini. Tegap, tetap tegap dengan sepatu-sepatu boots. Pria kelahiran Tasikmalaya 31 Oktober 1972 ini bernama lengkap Tegap Octaviansyah. Berawal dari hobi membawa rejeki. Pengalaman inilah yang Tegap alami. Hobinya sejak duduk di bangku SMA mengendarai motor besar, tak lengkap tanpa menggunakan boots. Kini kisah sukses yang berawal dari hobi itu ia tekuni dengan kejeliannya melihat peluang dan keinginan kuatnya untuk menciptakan produk yang berbeda. Awalnya dari hobi pakai boots, kemudian saya juga hobi naik motor besar ya. Jadi pada saat itu memang harga-harga sepatu boot itu sangat mahal dan sulit didapat gitu. Yang ada itu hanya buatan impor. Produk yang ia beri nama Tegap Boots ini dikenal dan dikenakan oleh banyak kalangan, mulai selebritis, pejabat, hingga ekspatriat. Bahkan Tegap Boots kerap melakukan pameran dan fashion show hingga ke mancanegara. Dibantu dengan 15 pengrajin dan 3 staf, Tegap menjalani roda bisnis di workshopnya. Ia tidak hanya sebagai pemilik, akan tetapi Tegap terjun langsung menjadi desainer Tegap Boots. Dan dengan jeli ia mengontrol, memastikan, dan mengerjakan langsung pesanan yang masuk. Menyukai motor besar dan tergabung dalam komunitas motor besar Brotherhood juga menjadi salah satu ladang pasar untuk mempromosikan Tegap Boots. Baginya menjaga kepercayaan konsumen adalah kunci suksesnya. Merasa cocok dan puas dengan pelayanan, customer akan kembali. Tegap tak pelit ilmu. Ia kerap membagi pengetahuan tentang cara pembuatan sepatu boots berkualitas kepada para pengrajin. Iya. Jadi dari muda memang Anda sudah suka pakai sepatu boots seperti ini ya? Betul. Tapi dulu Anda beli sepatu boots import. Iya, betul. Lalu dari mana kemudian terpikirkan, bikin sendiri daripada beli barang-barang import atau sepatu-sepatu dari luar? Karena memang kantongnya kempes gitu ya, jadi memang harus kreatif. Ini gitu soal ya. kemampuan, soal daya beli. Betul, betul. Oh, mahal waktu itu memang ya, Mahal. yang import. Waktu itu harganya kurang lebih sekitar 400.000. Zaman tahun berapa ini? Dolar masih 1.200-an. Tahun berapa ini? Tahun 90-an lah, 91, 90. Terus terpikirkan untuk? Akhirnya saya kan penasaran ya, kenapa sih nggak bisa gitu bikin sepatu yang bagus,
dan sesuai dengan keinginan sendiri. Akhirnya saya cari-cari ke Cibaduyut, terus kemana-mana. Akhirnya saya dapat satu pengrajin yang cukup legendaris di Bandung sebetulnya ya. Jadi beliau yang sering membuat sepatu-sepatu artis zaman dulu yang disebut sepatu Beatle kalau dulu zaman tahun 70-an. Memang tidak langsung puas ya, banyak. Jadi saya banyak terjun untuk supervisi gitu. Walaupun pesanan sendiri waktu itu. Oh, jadi ikut mendesain? Iya, ikut dalam proses gitu. Oke. Emang Anda lulusan apa? Pendidikan apa? Saya lulusan desain produk ITB. Oh, pantes. Mulai dari pesan ke pembuat sepatu, Ya, betul. kemudian Anda desain sendiri. Nah, dari mana ide untuk kemudian mengembangkan ini jadi bisnis? Jadi karena saya di komunitas motor gitu, jadi banyak teman-teman yang akhirnya, ini kok sepatu kamu beda gitu, beda sama yang di pasaran. Jadi memang karena saya mendesain sendiri gitu. Akhirnya banyak yang tertarik, ada yang membeli gitu, ada yang mau, terus saya bikinin satu gitu. Terus ada lagi. Jadi pada akhirnya saya terpikir, ini bagus juga buat bisnis gitu. Gitu. Mulai Jadi, ya? mulai saya ngajak kerjasama akhirnya dengan pengrajin untuk buka toko sendiri gitu. Oke, terus bagaimana kelanjutan dari bisnis ini? Pada tahun 97 akhirnya kita sepakat bikin perusahaan bareng-bareng gitu ya. Saya didesain sama pemasaran gitu. Jadi saya buka toko, kemudian saya juga cari customer dan saya mendesain gitu. Dan itu berjalan cukup baik ya. Kita bisa menjual sehari itu kurang lebih sekitar 5 pasang per hari dengan harga 175.000. Wow, Waktu itu udah di atas top itu ya? Di atas pasaran karena waktu itu harga-harga yang standar itu di paling 100.000, 125.000. Kita bisa lebih tinggi gitu. Tapi kemudian saya lihat ujungnya ketika krisis moneter berantakan juga itu ya? Betul. Apa yang terjadi? Karena bahan baku itu naik semua, lebih dari hampir tiga kali lipat. Akhirnya kita ada perbedaan prinsip gitu. Jadi kalau saya ingin tetap mempertahankan kualitas, menaikkan harga, nah kalau partner saya ingin harga yang tetap tapi kualitas yang diturunkan. Akhirnya pisah lah ya? Nah, akhirnya saya pisah gitu. Baik, menarik karena setelah itu kelihatannya agak goncang juga bisnis Betul, Anda ya. betul. Tapi bagaimana seorang tegap kemudian bisa bangkit dan bahkan produk Anda sekarang ini bisa go internasional, tentu menarik untuk kita simak. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kemudian saya dengar juga bahwa sepatu Anda ini jadi koleksi di sebuah museum di Jerman, betul? Betul. Apa hebatnya sepatu itu sampai diminta oleh museum di Jerman untuk dikoleksi? Baik, setelah bisnis Anda agak berantakan dihantam krisis moneter tahun 1998, lalu apa yang Anda lakukan untuk bisa bangkit kembali? Salah satunya saya beruntung punya sahabat-sahabat yang sangat support ya. Ada teman-teman saya yang di komunitas motor karena kita punya rasa persaudaraan yang tinggi ya gitu. Jadi akhirnya Apa yang dilakukan teman-teman Anda? banyak teman-teman saya yang jadi artis gitu ya. Di salah satunya mungkin ada Mas Indro, ada Mas Indro. Mas Indro. Coba yang namanya Indro, boleh berdiri? Ya. Oh, ini dia. Terima kasih. Apa yang dilakukan? Ada lagi? Ada Kang Jo. Kang Jo, coba berdiri Kang Jo. Oke, terima kasih. Apa yang mereka lakukan? Menjadi brand ambasadornya saya gitu. Jadi saya kasih sepatu untuk mereka pakai gitu. Jadi itu pentingnya punya teman ya. Betul. Baik. Bagaimana kemudian itu bisa bangkit? Memang nggak sebentar ya, agak ada proses ya, mungkin sekitar 2 tahunan gitu, karena butuh waktu gitu. Kemudian keuntungan saya sebetulnya adalah ketika krisis moneter itu ada, barang-barang impor itu hilang di pasaran. Karena mahal. Karena ya? sangat mahal. Oke, Jadi terus? yang mungkin waktu itu harga 400.000 itu dikali 3 udah mungkin 1,5 malah sampai 2 juta. Anda melihat ini sebagai peluang. Betul. Jadi akhirnya konsumen yang dulunya memakai produk impor itu akhirnya
beralih ke produk lokal. Iya, betul. Dengan harga yang jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kualitas yang sama. Kualitasnya sama. Tapi sekarang boots model apa yang Anda produksi? Kalau tadi kita lihat ya, itu ada beberapa model yang diperagakan oleh model. Nah, boots apa aja yang Anda produksi? Ini boots apa kalau dilihat di layar ini? Ini termasuk custom boots kalau saya bilang. Ini Gambar jadi, tengkorak itu. Iya. Jadi saya mulai membuat, kalau dulu kan hanya di komunitas motor ya. Jadi salah satunya juga saya membuka diri ke komunitas-komunitas yang lain. Jadi sudah masuk ke komunitas fashion, kemudian komunitas hijab juga, baju muslim, saya sudah berkolaborasi dengan. Oh, jadi mereka yang pakai hijab pun memakai bisa pakai sepatu boots. Ya, betul. Bahan ini dari mana ini? Bahan semua dari lokal. Ini kulit ya? Kulit. Oke. Kita nggak bikin kulit sepatu. apa nih? Kulit sapi. Oh, saya kira kulit pisang. Iya, ya. Tapi ada juga kulit buaya katanya Ada ya? kulit buaya. Saya dengar Anda membuat pola kaki ini spesifik ya? Betul. Artinya kalau orang pesen, Anda betul-betul lihat kontur atau bentuk anatomi kakinya gitu ya? Jadi dibuat satu persatu? Ya, jadi salah satu keunggulannya dari produk kita adalah kita customize. Jadi customer itu datang, kemudian diukur kakinya, kita analisa bentuk anatomi kakinya seperti apa, karena kaki orang itu beda-beda. Orang Eropa kakinya lebih panjang, lebih kurus gitu, orang Asia lebih pendek, gemuk gitu ya. Terus ketika orang yang sering aktif olahraga itu instepnya nih naik dia. Ada ketinggian, ada kosong di sini. Jadi itu yang harus kita perhatikan gitu. Karena saya dengar Anda bahkan pernah membuatkan sepatu untuk penyandang polio ya? Betul, betul. Terus bahkan ada yang kakinya bengkok atau mengkerut, Betul. Anda bisa buatkan juga. Iya, betul. Soal harga ini, yang paling murah berapa sih produk Anda dan yang paling mahal berapa? Kalau yang paling murah sekarang ya, Iya. sekarang di angka 1,8 juta. Paling murah itu? Paling murah. 1,8? 1,8. Nggak jadi deh. Kalau yang paling mahal? Paling mahal yang pernah saya buat, satu pasang itu harganya 15 juta. Kemudian saya dengar juga bahwa sepatu Anda ini jadi koleksi di sebuah museum di Jerman, betul? Betul, betul. Apa hebatnya sepatu itu sampai diminta oleh museum di Jerman untuk dikoleksi? Nah di Offenbach itu ada satu museum yang memang khusus untuk produk kulit dan sepatu. Saya sebagai pengusaha kulit dan sepatu, akhirnya saya datang ke sana, saya lihat itu bangunannya mungkin 5 lantai. Semua produk kulit dari seluruh dunia ada di sana, sampai wayang kulit pun ada. Itu? Iya, betul. Oh, semua produk kulit ya? Semua produk kulit, tidak hanya sepatu aja gitu. Nah waktu itu saya kebetulan ketemu dengan direkturnya langsung, Mr. Christian Radke gitu ya. Dan dia sangat sangat tertarik karena di negara yang tidak ada budaya boots ini, tapi ada orang yang bisa bikin sepatu boot dengan spesifikasi yang nggak kalah dengan sepatu yang ada di negara yang ada budaya sepatu boot gitu. Langsung diminta? Ya, tidak eksplisit secara itu diminta, cuma dia terus ngelihat, saya bilang kalau Anda bersedia sepatu ini untuk disimpan di sini, saya akan sangat bahagia, saya bilang gitu. Langsung, oke. Dia langsung sumringah gitu, oke, terima kasih katanya, dia bilang gitu. Terus akhirnya disimpan jadi salah satu koleksi di sana gitu. Bagaimana sampai produk-produk Anda atau sepatu boots Anda ini bisa menembus pasar internasional? Pertama di mana dulu? Kebetulan kalau saya sering pameran gitu, pameran di kadang di Indonesia juga. Kemudian sebelum saya berangkat ke Jerman, saya pernah dapat fasilitas juga ke Hong Kong. Saya ketika ada technical meeting di Jakarta, saya ketemu sama seseorang desainer orang Indonesia, cuma sudah tinggal di Hong Kong. Namanya Ibu Mardiana Ika. Beliau yang ngasih tantangan pertama kali kepada saya untuk kolaborasi fashion show. Waktu itu saya belum masuk ke dunia fashion. Nah, Ibu Ika lah yang bawa saya ke dunia fashion. Akhirnya saya ditantang untuk bikin sepatu untuk fashion show-nya dia di Hong Kong. Itu kali pertama saya bikin sepatu untuk fashion show, dan kita nggak janjian dulu.
kamu bikin ini enggak. Jadi ini koleksi baju saya seperti ini kira-kira, kamu silahkan bikin. Dan akhirnya kita ketemu di Hong Kong sudah JR langsung show gitu. Sukses. Alhamdulillah sukses. Sekarang produk Anda dibeli oleh konsumen dari negara mana saja? Dari tadi Kanada, kemudian Denmark, terus Australia, Belanda, Belgia, China. Baik, menarik juga karena Anda ternyata tidak pelit berbagi ilmu. Betul. Karena saya dengar Anda melatih juga perajin-perajin di daerah Jawa Barat, ya. Saya nggak tahu di mana lagi, tapi mereka Anda latih. Betul. Kan tidak banyak orang seperti Anda, karena biasanya kalau punya kemampuan atau keterampilan disembunyikan dulu. Karena kalau Anda melatih perajin-perajin sepatu lain, itu kan berarti Anda sedang menabur benih kompetisi. Nah, apakah Anda tidak takut kemudian mereka menjadi pesaing Anda nanti? Saya teringat ibu saya ya. Ibaratkan sebuah gelas yang terisi penuh air. Ibaratkan gelas ini adalah berisi ilmu. Ketika ini sudah penuh, sudah nggak bisa diisi lagi. Jadi ini harus dibagikan dulu sama orang lain, baru bisa dapat ilmu yang baru. Gitu. Dan itu Anda lakukan. Dan banyak juga sih bukan bekas ya, maksudnya mantan pegawai saya sekarang sudah banyak yang mandiri juga, dan saya persilahkan untuk mandiri. Tanpa dan takut mereka menjadi pesaing betul. Anda ya. Malah jadi partner sekarang. Mitra. Ketika saya banyak order yang tidak terkerjakan, saya kasih ke mereka. Gitu. Oh, luar biasa, dan Anda adalah orang Indonesia yang membawa nama Indonesia ya di forum internasional. Baik, terima kasih Sama-sama. Kang Tegep. Sama-sama. Dan saya dengar Anda ingin membagikan 3 sepatu boots. Ya. Untuk penonton yang beruntung. Ya. Baik. Lucky Amima, Huda Nur As-Sidiki, Tiana Maria Deba. Buat penonton, tapi buat Bung Andi yang memang dari tadi Memang orang baik nggak kemana-mana ya. dan ini lebih berharga, bukan langsung diberikan Tegap, tapi juga ini sangat kebanggaan diberikan oleh saya langsung. Iya. Apa ini? Ini buat Bung Andi, mudah-mudahan kalau nggak cukup bisa pesan lagi dan minta. Ini ada Wah, ada namanya. AFN. Waduh, Special ini edition. tinggal cari kudanya ini ya. Kebut. Nah, terus bisa dipakai ke undangan juga. Wow. Satu lagi. Biar lengkap. Rezeki nggak kemana-mana. Tegap yang ini bawa aja. Jangan. Enggak, ini inventaris kantor. Iya, ini punya kantor ini. Ya udah saya pakai terus saja. Iya, terima kasih. Awet dan semoga bisa. Terima kasih. Dua anak muda ini tidak kalah hebat karena mereka membuat sebuah karya aksesori yang kemudian laku di pasar internasional. Apa keistimewaan aksesori ini dan siapa mereka? Ikuti terus Kick Andy. Nah dari dulu emang saya sering ngabisin resin yang dikasih dari dosen tuh ya. Saya sering ngabisin harusnya buat sekelas, tapi saya habisin aja sendiri. Ya, di hadapan kita sudah ada Amanda Mitsuri dan Ramdan Muhammad. Amanda umurnya berapa sekarang? Saya 25. Ramdan? 28. 28. Nah, yang menarik dalam beberapa ajang Fashion Week di Melbourne, di beberapa daerah di Indonesia, Anda berdua ini sangat dikenal karena ada aksesori yang dipakai oleh para model yang membuat penonton mulai menakar-nakar siapa orang di balik atau desainer di balik aksesori itu. Dan hari ini saya baru melihat dua anak muda di hadapan saya, di hadapan kita semua. Inilah mereka yang membuat aksesori dengan merek yang dulunya saya pikir
merek internasional, Masikot. Kapan persisnya kalian berdua memulai membuat aksesori dengan merek Masikot? Sebenarnya eksplorasinya itu tahun 2012. Lalu kita launching tahun 2013. Launching koleksi pertama, awal banget. Iya. Mengapa diberi nama atau merek atau brand Masikot? Sebenarnya saya ngambil dari batu di zaman medieval era. Jadi batu ini tuh selalu dipakai lah gitu, everlasting. Nah, yang saya inginkan itu dianalogikan di brand saya, brand yang everlasting seperti Supaya itu. bisa bertahan selama-lamanya. Ya. Tentu kita ingin tahu apa saja karya Ramdan dan Amanda dan bagaimana proses mereka untuk membuat sebuah produk yang akhirnya masuk ke pasar internasional. Mari kita simak liputan berikut ini. Lihatlah koleksi perhiasan yang indah dan menawan ini. Perhiasan-perhiasan ini terlihat terbuat dari kristal. Tapi tahukah Anda bahwa perhiasan-perhiasan ini berbahan dasar resin? Untuk membuat perhiasan-perhiasan indah ini, resin atau polyuretan resin yang merupakan bahan dasar senyawa kimia dicampur dengan katalisator. Meski prosesnya terbilang sederhana, namun jika bukan di tangan orang yang memiliki kreativitas tinggi, resin tidak dapat menjadi perhiasan yang indah, elegan, dan bernilai jual tinggi. Amanda Mitsuri dan Ramdan Muhammad adalah sosok di balik bisnis kerajinan perhiasan berbahan resin ini. Pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan desain produk ini menjalankan bisnis perhiasannya dengan brand Masikot. Mereka mulai menjual produk Masikot secara online tahun 2012. Hambatan yang menghadang dalam mengembangkan bisnis perhiasan ini adalah banyak orang yang meniru produk Masikot. Namun, Amanda dan Ramdan dapat membuktikan bahwa produk mereka yang terbaik karena mereka yang pertama dengan menyuguhkan perhiasan indah dan elegan. Berkat kualitas yang terus dijaga dan kreativitas yang terus dikembangkan, Masikot selalu mendapat kepercayaan dari pelanggan. Seiring dengan itu, Masikot juga ditetapkan menjadi the most promising accessories brand oleh sebuah majalah mode ternama, sehingga tampil di Jakarta Fashion Week tahun 2014. Dari ajang inilah, nama Masikot lebih dikenal dan terus berkembang. Kini Amanda dan Ramdan terus mengembangkan Masikot dengan varian produk yakni tas dan sepatu dengan high heel berbahan resin. Pasar mereka bukan hanya di dalam negeri, namun juga telah diterima di Jepang, Selandia Baru, dan Australia. Oke, mungkin Ramdan bisa cerita bagaimana sampai terpikirkan waktu itu untuk membuat aksesoris semacam ini? Sebenarnya kita kalau dari jawaban masing-masing pasti beda. Jadi awalnya juga saya kan emang lebih seneng eksplorasi resin itu dari zaman kuliah. Jadi kita emang dikasih pelajaran resin, cuman untuk berikut-berikutnya pengembangannya kan tergantung si mahasiswanya. Nah dari dulu emang saya sering ngabisin resin yang dikasih dari dosen tuh ya. Saya sering ngabisin harusnya buat sekelas, tapi saya habisin aja sendiri. Oh, jadi kalau mau sukses, ambil sebanyak-banyaknya hak orang gitu ya? Asal nggak ketahuan. Oh, asal nggak ketahuan. Nggak, itu pelajaran yang salah. Iya. Ya, pokoknya setelah Tunggu dulu, kalian satu kampus? Kampus. satu kampus, Kalian pacaran ini? Iya. saya lebih tua sih. Oke, tapi satu kampus kan ya? Tapi pacaran kan ya? Oke. Enggak, ini tunggu dulu. Ramdan bilang iya, tapi Amanda bilang tidak. Iya. Oh iya. Ramdan? Iya. Oh iya. Enggak, jadi memang kalau orang yang punya minat sama, pacaran, akhirnya produktif ya? Jadi bahan yang dipakai untuk aksesori karya kalian berdua ini apa? Jadi itu nama bahannya itu polyuretan resin. Jadi dia itu semacam cairan kimia. Jadi saat kita beli di toko-toko itu mentahan dari cairan itu.
Oke. Dari Biasa sejenis dipakai cairan. untuk apa? Biasanya tuh dipakainya cuman kayak buat dasarnya untuk bodi mobil, setelah itu kan didempul dan dicat, atau patung. Untuk dasarnya aja biasanya. Setelah itu didempul dan dicat lagi. Tadinya ini tidak lazim untuk dipakai sebagai aksesori atau? Sebenarnya sudah banyak juga sih brand-brand lain yang pakai resin. Tapi memang saya lihat kecenderungan mereka itu membuat desain yang detail kayak patung muka orang seperti itu. Nah, makanya Masikot ingin muncul dengan ide yang lain, yaitu artificial gemstone. Jadi memang kita mengeksplorasi hampir mirip dengan batu asli, Batu semi asli. mulia gitu. Lalu keunikan dari desain Masikot ini apa? Selain bahwa resinnya dijadikan seperti batu alam beneran, apa keunikan lain apa? Karena menurut saya uniknya itu kita sendiri, kita sebagai desainernya juga yang membuat sendiri. Proses mastering itu kita, dan dengan proses pouring dan dituang seperti itu, jadi setiap pieces itu beda. Jadi one of a kind semuanya. Jadi orang nggak akan mungkin sama. Jadi kalau ketemu gitu nggak akan pernah bilang, ih kok sama persis ya? Iya. Nggak akan pernah terjadi Enggak. itu ya? Enggak. Perempuan kan suka gengsi Iya. gitu ya? Iya, begitu, bajunya kok sama sama aku, langsung dua-dua berpisah, malu. Tapi ini nggak akan terjadi, karena setiap produk itu unik. Ya. Baik, kalau gitu kita saksikan peragaan aksesori karya Masikot. Shine bright like a diamond. Find light in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside each eyes tonight. You and I, beautiful diamonds in the sky, shine bright like diamonds, shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Tentu kita semua penasaran bagaimana karya dari Ramdan dan Amanda ini bisa menembus pasar internasional. Ikuti terus Kikendi. Aksesori kalian ini kan unik, tapi kan bisa ditiru. Di Indonesia ini kalau apa yang laku langsung cepat aja ditiru. Nah, apakah ada ketakutan bahwa karya kalian yang sudah dipikirkan, konsepnya dipikirkan, cara pembuatannya, tahu-tahu besok sudah ditiru? Tadi kita sudah saksikan bagaimana para model memeragakan ya karya-karya dari Ramdan dan Amanda. Nah, kalau dilihat yang menggunakan ini perempuan semua. Emang karya ini hanya untuk kaum perempuan? Utamanya sih perempuan. Laki-laki bisa pakai? Kalau mau. Oh, kalau mau ya. Ya, kita juga ada kalung yang simpelnya sih mas, yang ada cuma satu. Tapi ada juga sih necklace kita. doang. Itu bisa dipakai laki-laki. laki-laki. Oh, oke. Tapi lebih banyak diperuntukkan bagi kaum wanita. Oke. Bentuknya apa saja? Tadinya kan yang dipakai ini semua kalung. Apalagi bentuk-bentuknya? Kita ada footwear, ada sepatu, ada sendal. Sepatunya Ada seperti sepatu? yang saya pakai. Apanya yang Anda? Heelsnya itu kita buat dari bahan Iya loh, resin. dari marmer. Iya, menyerupai Oh, marmer. menyerupai marmer. Saya pikir marmer beneran. Iya. Oh, jadi bisa dibentuk seperti itu juga ya? Iya. Saya dengar ada juga high heel atau sepatu hak tinggi yang haknya itu dari resin bening gitu, di dalamnya ada bunganya gitu. Iya, itu ada. Wah, juga. keren banget. Mana itu?
Yang ini yang wave yang seperti yang dipakai oleh model. Oh, Cuma bentuknya aplikasinya ombak kecil, ya. Ombak, ya. Ombak. Oh, jadi bisa diaplikasikan ke bentuk-bentuk Iya. seperti sepatu apalagi? Sepatu, sendal, lalu kita ada tas. Tapi kalau tas itu resin itu kita buat untuk aksesorinya aja sih. Oke. Nah, mengapa tidak juga melihat pasar laki-laki? Sebenarnya lagi memulai. Oh, Kita. mau dibuat apa untuk laki-laki? Sebenarnya Hampir sama sih, Hampir cuman- sama. Hanya lebih maskulin saja Iya. sih. Dia lebih Eksekusinya maskulin. takut biar nggak salah gitu. Biar nggak salah, jadi Biar masih nggak di... Iya, nanti bingung orang melihat ini. Iya. Ya, ya, bagus juga. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Iya, satu hari saya pakai gitu kan, teman-teman. Mas Andi. Iya, iya. Oke. Selain kalung, sepatu, lain-lain itu apa lagi yang sedang direncanakan ke depan? Kita mau Ke depan sih expand pengen ke furniture ya. Furniture? Ya. Apanya misalnya? Misal mejanya itu memang materialnya seperti ini dari Iya. resin, Maaf. lampu. Hampir semuanya sih bisa kecuali baju kali ya. Oh. Karpet juga Baju enggak nih. bisa, apalagi Iya. untuk bikers kayak Mas Indro gini. Wah, ditempeli kayak marmer gini kan. Keringetan. Paling ya meja-meja kecil, lighting kayak gitu, candle holder yang mau kita Oh, rencanain. itu dimungkinkan. Itu memang sedang direncanakan itu ya. Lagi Sebenarnya dibuat. Oh, sih sudah dibuat. Ya, launchingnya Desember. Nah, sebenarnya kalau aksesori yang digunakan ini misalnya kalung, gelang, terus anting-anting ya, itu dipakai untuk usia berapa atau kalangan mana? Sebenarnya kalau dari customer kita sih dari anak SMA, mulai dari anak SMA sampai ibu-ibu juga beli. Jadi hampir dari semua kalangan sih sebenarnya. Jadi batas usia juga Nggak agak kayaknya. lebar ya. Iya. Harganya berapa harga? Yang paling murah dulu. Kita paling murah itu 200.000, Yang paling mahal? kita ada 2,5. Mahal juga ya. Ya kadang-kadang bangsa kita ini kurang menghargai kreativitas dari desainernya. Semua dilihat ini berapa kilo, murah banget ini. Baik. Nah, ceritakan bagaimana sampai kalian kemudian bisa memasarkan sampai ke luar negeri? Awalnya sih Malah kita awalnya kita pertama masarin tuh ke Jepang malah. Ke Jepang. Jepang. Iya. Oke. Jadi Bagaimana? ada temennya Manda kebetulan seperti itu. Iya, teman saya kebetulan memang ada acara di Jepang, lalu dia minta sponsor beberapa brand Lokal. brand lokal, tapi kita juga dipromosikan di sana gitu. Tapi kita nggak bisa ngasih sponsor karena kita kayak yang ini masih main-main gitu, nggak punya dananya juga. Masih mulai banget kita. Masih mulai banget, ya udah deh, gue kasih nih 3 ya. Pas ke sana dibawa di Jepang, ternyata ada satu toko yang suka dan kita sampai sekarang jual di sana. Ada tokonya ya. Iya. Terus cara pemasarannya bagaimana sih nih? Saya dengar-dengar bisa diakses melalui online gitu ya? Justru kita via online utamanya banget. Oh, online banget. Iya, online banget. Ya biar pertama sih kita kan ya itulah kita mulai banget kan tanpa mungkin nggak terlalu banyak modal jadi ya online kan Modalnya gratis. berapa sih waktu itu? Sebenarnya modal kita, Susah sih ya kalau Modal dibilang keberanian dan doa ya. nah Iya. itu dia. Oke. Terus sekarang di mana aja? Selain Jepang sekarang di mana? Udah dipasarkan? New Zealand, Australia, lalu Australia juga nanti di Sydney kita jual sepatu. Sepatu. Oke, ada yang menjualkan di sana? Ada tokonya. Ada di sana. tokonya? Ya. Oke. Aksesori kalian ini kan unik, tapi kan bisa ditiru. Di Indonesia ini kalau apa yang laku langsung cepat aja ditiru. Nah, apakah ada ketakutan bahwa karya kalian yang sudah dipikirkan, konsepnya dipikirkan, cara pembuatannya, tahu-tahu besok sudah ditiru? Kebetulan sudah ditiru sih. Oh, kebetulan sudah ditiru. Selamat ya, selamat. Iya. Makasih, Selamat, makasih. selamat, ya. Itu nasib orang kita ya. Iya. Hak ciptanya sering dicuri ya. Iya. Nah, terus bagaimana kalian mengatasi hal ini? Awal sih kayak yang kaget ya. Pertama tuh kayak takut-takut gitu karena kita belum pernah, dan kita yakin pasti akan ada karena produk seperti materialnya itu. itu kan gampang didapat di pasaran juga kan material pentahannya itu si resinnya itu. Cuma ya memang ternyata seiring berjalannya waktu dan yang banyak yang dilewati ketika saya ditiru itu, kita langsung konsultasi dengan Haki.
Haki tertarik, lalu kita disuruh Hak presentasi. kekayaan intelektual. Ya, kita disuruh presentasi, tapi kita dikasih saran bahwa kita nggak usah maju untuk hak paten, karena hak paten itu untuk dunia kreatif seperti ini agak sulit. Jadi hitungannya tuh bisa dipatenkan, tapi harus 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan kita kan itu surprise semua kan, kita nggak bisa. Dan tiap barang itu beda gitu. Nah itu jadi sulit, memakan waktu dan mengeluarkan banyak biaya. Jadi kalian pasrah saja. Jadi kita nggak pasrah patennya sih. lebih ke paten merek aja. Merek dan logo. Paten merek dan logo jadinya lebih ke tindakan nggak kayak mematenkan ya. Jadi ke kitanya lebih kan awalnya itu kita bikin kalung tuh yang ditiru itu. Setelah banyak yang niru, kita lebih mikirnya ke ngedevelop lagi yang baru lagi. Jadi kalau yang niru juga capek. Mau niru yang ini dia udah bikin yang ini, mau yang ini kita udah bikin yang lain. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi lebih develop aja bukan pasrah. Jadi kita ya udah develop aja lah. Gitu. Jadi tantangan terbesar yang kalian hadapi untuk mengembangkan bisnis aksesori ini apa? Kalau tantangan terbesar itu sebenarnya di Indonesia itu ya itu sebenarnya hak cipta, tentang hak cipta. Terus memang karena resiko jualan via online tuh banyak banget yang nggak tahu seharusnya itu seperti apa yang kode etik gitu. Tapi ya sebenarnya tantangan terbesar sendiri kalau menurut saya itu ya kita ya, sebagai Untuk terus owner. berkreasi Iya, ya, melahirkan seperti itu. kreasi-kreasi baru. Apakah kita siap atau tidak seperti itu? Maksudnya apa? Siap menikah atau tidak? Baik, saya dengar Anda berdua juga ingin membagikan karya Anda untuk penonton di studio. Iya. Ada 3 yang mau dibagikan. M. Alfian Stan. Bapak Mahdi. Petukangan Utara. Pak Mahdi, ini baru cocok Pak. Soalnya Anda berkumis, kalau pakai itu cantik. Sorry. Terakhir. Aduh, cocok juga. Bahasi Regar kami win. Terima kasih Ramdan, terima kasih Amanda ya. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi karya kepada kami dan penonton. Dan tamu berikutnya memulai bisnisnya dari sebuah garasi dengan modal 2 mesin jahit. Tapi sekarang produk mereka sudah sampai ke pasar dunia. Siapa dia dan apa produknya? Saya akan segera kembali. Ini semua karena anugerah Tuhan Amin. dan kepercayaan juga dari Bang Andi. Anda mau jawab atau mau berdoa? Rasanya tidak ada orang Indonesia yang tidak mengenal merek Eiger. Yes. Terutama pecinta alam, Ya. mereka yang suka punya aktivitas di outdoor, Betul. luar ruang. Dan nama ini jujur aja, nama merek ini itu di telinga saya sejak zaman muda itu sudah bunyi. Yes. Cuma kemampuan saya dulu belum ada. Hari ini saya ketemu orang di balik merek Eiger. Pak Roni Lukito. Pak Roni, boleh tahu sejak kapan sebenarnya Eiger ini ada? Iya. Terima kasih Bang Andi. Saya ada di sini pada malam hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan Amin. dan kepercayaan juga dari Bang Andi. Anda mau jawab atau mau berdoa? Itu kan taktik Iya, mengulur waktu. mengulur ya. waktu. Oke. Eiger itu terus terang mulai terinspirasi terpikirkan secara utuh tuh tahun 89. Memang kami memulai mengembangkan industri itu sejak tahun 79. Mulai dari awal mengestafetkan dari orang tua saya dengan brand bukan Eiger dulu pertama. Mulai dari brand Exxon, Exxon. dulu pertamanya Butterfly ya saya pakai merek Butterfly. Butterfly, langsung saya rubah
ayah saya kan mendelegasikan pada saya tahun 79 setelah saya lulus STM. Bisnisnya berkembang nggak? Sangat tangan berkembang. Anda? Sangat berkembang. Puji Tuhan, sangat berkembang dengan 2 mesin. Berkembang sampai mungkin sampai 20 mesin karena sudah tidak muat lagi. Ya satu saat kamar saya juga dijadikan gudang. Sampai saya tidur tiap hari di ruang tamu. Ya terpaksa satu masa. Baik, menarik. Dari 2 mesin di garasi berkembang dan bahkan nanti seperti Eiger yang kita kenal sekarang yang bahkan masuk ke pasar internasional. Betul. Tapi perjalanan hidup Anda ada baiknya kita simak dulu melalui liputan berikut ini. Jalan hidup memang tak bisa ditebak. Kehidupan yang susah dapat berubah menjadi berkecukupan. Kesusahan itu yang justru menjadi motivasi untuk merubah masa depan yang lebih baik. Itulah yang dialami Roni Lukito, seorang pengusaha asal Kota Kemang, Bandung, Jawa Barat. Pria kelahiran 15 Januari 1962 inilah pencetus sekaligus pemilik salah satu merek produk yang dikenal secara nasional dan internasional. Bagi para pecinta alam, tentu tidak asing dengan nama Eiger, sebuah merek produk peralatan outdoor seperti mendaki gunung, berkemah, panjat tebing, dan aktivitas lainnya yang banyak digemari pecinta alam. Meski namanya Eiger, merek ini asli Indonesia. Eiger pertama kali diproduksi pada tahun 1993. Nama Eiger sendiri diambil dari nama Gunung Eiger di Swiss. Kini Eiger sudah dikenal luas sebagai merek lokal yang terkemuka di Indonesia. Bukti kerja keras, tekad kuat, dan komitmen dari waktu ke waktu menjadikan kualitas unggul dan dipercaya. Saya jatuh cinta dengan alam, main ke beberapa gunung-gunung. Nah, dari situlah lahir kecintaan saya tentang dunia petualang. Mereka tidak nyangka bahwa Eiger itu adalah produk Indonesia. Memulai dari nol ya, atau memulai dari bawah. Saya bekerja itu nggak sendirian. Saya itu part of puzzle sebetulnya. Saya itu bagian dari tim. Kalau menurut saya, tidak kata lain, kita harus siap going to global, going to online, dan going professional. Kini, berkat ketekunan dan kerja keras dalam menjalankan usaha, menghantarkan lelaki lulusan STM ini menjadi pengusaha sukses luar biasa. Dan terbukti, merek produk yang ia cetuskan berhasil dikenal hingga ke mancanegara. Menarik ya, kalau lihat laporan tadi dari sebuah garasi dengan 2 mesin jahit. Tadi kalau kita lihat begitu besar pabrik Anda, sekarang karyawannya berapa? Sekarang di pabrik yang satu ini kurang lebih 2.000 orang. Nah, apa yang waktu itu membuat produk ekspor Anda tadi, Exxon Sporty tadi, bisa sukses di pasar waktu itu? Apa sebenarnya yang membuat itu sukses? Tagline saya, Export Fashion Baggage. Export Fashion Baggage. Jadi itu positioning kita, Pak. Tagline kita. Jadi benar-benar fashion baggage. Benar-benar fashionable gitu loh. Saya coba kembangkan waktu itu tas dengan menggunakan material jaket. Jaket tuh bagus kan, jaket-jaket yang nggak lazim waktu itu ya? Belum pernah ada. Saya buat dari bahan jaket, bahan celana, dari jeans, dari kanvas, dan lain-lain. Kayak coba. Dan saya buat bentuknya pun tidak standar lagi. Saya coba bermain-main dengan patron saat itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan Bang, direspon oleh pasar sangat dahsyat sekali. Disitulah bisnis melejit. Melejitnya luar biasa. Kapan persisnya dari ekspor ke Eiger? Ya, brand ekspor pun sampai detik ini masih ada Bang. Saya terpikir memproduksi brand Eiger itu kebetulan saya tahun 77-78 satu masa tuh saya kan orangnya senang bergaul saya Bang.
bergaul dengan komunitas, dengan teman-teman yang sekolah di Taruna Bakti. Dan mereka pencinta alam, namanya THC, Taruna Hiking Club. Akhirnya ya saya jadi ke bawah-bawah tuh, suka ikut-ikutan gitu loh. Sampai satu masa saya sering ikut hiking, ya, camping di Situ Lembang, di beberapa gunung-gunung yang dekat. Disitulah mulai saya jatuh cinta terhadap alam. Waktu itu. Tapi belum terpikirkan. Tapi saya sudah mulai berpikir satu hari saya ingin memproduksi tas outdoor. Nah, mulai terpikirkannya kurang lebih ya tahun 89 itulah. Terpikirkan, akhirnya saya mulai memilih gitu loh. Yaitu memilih brand Eiger. Muncul brand itu. Diambil dari nama Gunung Eiger dari Gunung Swiss. Eiger, ya. Eiger dari Swiss. Dari Swiss. Ya. Jadikan merek tas yang kemudian kita kenal seperti sekarang ini ya. Betul sekali. Ya, sempat bangkrut ketika krisis moneter 1998. Bagaimana sampai kemudian Pak Roni bisa bangkit kembali dan sukses seperti sekarang? Saya akan segera kembali. Jangan ada botak di antara kita. Mari kita pakai. Pak Roni, saya baca secara perjalanan perusahaan Anda, itu tahun 1998, itu juga kena dampak ya, krisis moneter. Apa yang Anda lakukan untuk bisa bertahan bahkan bangkit seperti sekarang? Iya, memang saya mengalami bankrupt 98. Itu sebuah kesalahan saya, kesombongan dan keteledoran saya, dan ambisi yang berlebihan. Kurangnya ada perhitungan di mana saya lari dari core bisnis masuk ke bisnis properti. Jadi bisnis properti hilang, ya, bisnis ini berantakan. Berantakan, goncang. Sangat goncang sampai pabrik pun itu sudah disita Bang. Ya saya berjuang, saya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan karena itu kesalahan besar. Saya minta pada Tuhan dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa saya. Dari situ bangkit lagi dan saya datangi supplier, minta pengertian, hutang lama saya minta dipending, pasti dibayar dalam waktu 6 bulan saya bilang. Tapi saya minta disuplai lagi dan saya akan bayar sesuai dengan term yang diberikan. Waktu itu kredit 2 bulan, 3 bulan. Dan itu awal kebangkitan kembali Anda ya? Iya. Nah, lalu kapan persisnya produk Anda ini mulai melebarkan sayap sampai ke pasar internasional? Berkembangnya waktu kurang lebih 10 tahun mulai Brunei percaya. Dia beli tas, jual ke Brunei. Mulai dari Brunei dan satu saat ada orang Jerman, Andri namanya. Dia lihat dari website kita atau gimana diilhamkan Tuhan, dia datang ke Indonesia. Serius untuk mau jadi agent partner di Jerman. Itu orang. Sayang Andri nggak bisa hadir, itu buat saya dia hero, dia pahlawan saya. Yang menyelamatkan Anda juga ya? Salah satu yang membawa Eiger go internasional itu dia. Disitulah mulai kita mengembangkan kualitas, desain, kita harus standar internasional. Kita sering lihat pameran-pameran di luar, rutin setiap tahun kan ada pameran internasional. Sehingga kita tahu, bisa update, kita bisa tahu perkembangan dunia outdoor itu seperti apa sih. Standar kualitas desain yang sudah berkembang di dunia itu seperti apa sih. Disitulah mulai kita mengembangkan dan kita mengejar ketinggalan kita dan ya bersyukur sampai sekarang sudah beti-beti. Sudah 11, 12. Ya. Baik, dari mulai tas, sekarang apa saja produk Eiger ini? Ya, bersyukur Bang, Eiger itu sekarang sudah full range, istilahnya full range. Dari atas kepala sampai kaki. Jaket, celana, sepatu, jam tangan, kacamata, sarung tangan, topi, dan lain sebagainya. Jaket, tenda, everything. Jadi karabiner, aksesoris kecilnya ya sudah oke lah. Itu menurut saya sudah luar biasa gitu. Dan di sini ada Pak Yok Tansil. Nah, ya, silakan berdiri Pak Yok. Ya. Pak Yok ini tokoh Ring of Fire. Iya. Terima kasih. Pak Yok Tansil ini
keliling Indonesia naik motor dan menggunakan semua produk Eiger, dari jaket sampai seluruh badannya, sampai tendanya. Ya, terima kasih Pak Yop sudah hadir juga. Apa yang membuat produk Anda ini kemudian selain fashionable tadi ya, selain apa secara fashion bagus, apa yang membuat merek Anda ini kemudian digemari oleh masyarakat? Ya, kita ada tim riset kita ada sebut tim Innovation Center. Di Innovation Center itu kita punya tim yang melakukan riset, studi yang secara rutin kita lakukan. Nah, kalau kita pelajari kenapa orang Indonesia suka dengan brand Eiger. Setelah kita teliti, salah satu yang mereka suka sampai hari ini dan makin banyak yang lebih suka lagi, salah satunya tuh kalau saya lihat masalah desain. Desain ya? Desainnya. Karena desainnya itu betul-betul mungkin pas dan mengena dengan selera mereka. Kedua, produk yang kita buat itu betul-betul standarnya betul-betul udah standar, boleh orang katakan standar internasional. Salah satunya kriterianya adalah masalah kekuatannya. Dan ketiga Bang, itu paling penting. Apa? Harganya pun Terjangkau. value of money. Jadi memang bukan terjangkau saja, tapi sesuai dengan value-nya. Dengan kualitas. Dan- Baik, supaya penonton nggak penasaran bagaimana kalau kita lihat peragaan ya, busana-busana dari Eiger. Ya. Well, I'm so happy, I tell you why. This is a day that I can make. Every morning, won't you come with me? Let's go down the bar and let's get laid. Oh, oh yeah, 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 yeah. Well, I'm so dizzy, I tell you why. Mixing all the drinks, get ready high. Everybody. Jadi ini menjadi kebanggaan orang Indonesia juga, karena kalau kita lihat dari modelnya ini untuk naik motor ini ya. Ya, untuk seri outright, untuk khusus untuk di kategori riding. Jadi Iya. kita buat, ini juga desain masukan dari Pak Yop Tansil. Pak Yop Tansil, ya betul. Karena dia yang waktu itu pakai ya. Ya, tahu persis harus bagaimana teknisnya dan Saya dengar Anda juga ingin berbagi. Ada 36 produk yang dibagikan oleh Pak Roni dan teman-teman dari Eiger kepada yang beruntung. Siapakah yang beruntung? Yang di bawah tempat duduknya ada pita warna ini. Coba diangkat. Perhatikan baik-baik. Baik, Pak Roni, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Kikandi. aku tahu abang tuh suka pakai kupluk dan topi. Betul. Jadi saya bawa beberapa kupluk. Banyak sekali, bukan beberapa Ya, ini. siap. Boleh dipakai nggak ini? Wah, mohon dengan hormat disuruh Bang, kalau boleh Coba Bang. kita pakai ya. Mas Indra iri ya. Tapi kehormatan saya undang untuk dapat satu kupluk. silakan Iya. Pak Endo, silakan Pak Endo. Tunggu. Boleh pilih yang mana saja? Pilih. Kita duet makainya. Siap. Iya. Jangan ada botak di antara kita. Sip, pilih itu? Siap. Iya. Mari kita pakai. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pak Roni, Siap. Mas Indro, di ujung acara ini saya akan bagikan satu buku menarik. Buku yang cocok dengan tema kita kali ini, Go Global. Wow. Dan penulisnya adalah Handi Kurniawan, penulisnya sudah ada bersama kita. Wow. Dan ini akan saya bagikan untuk Anda semua satu-satu.
Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Akhir kata, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga bahwa banyak sekali produk-produk Indonesia yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia internasional. Sampai jumpa.